menertawakan diri sendiri ya, tidak masalah. Baik, yang pertama di prolog itu harus ada main idea, ya, ide pokok atau ide utama. Jadi misalnya, ya, misalnya dalam contoh saya ini, ya, ini prolognya. Menurut hasil survei Badan Internasional dalam hal ini adalah OECD tahun 2020, pendidikan kewirausahaan itu penting. Macam-macam bla bla bla, sudah silakanlah saudara nulis apa. Ya. Nah, kemudian setelah prolog selesai, ini prolog belum selesai ya, saudara, nanti saya hanya memberikan idenya saja. Ya. Kemudian pendidikan kewirausahaan di Indonesia sudah selayaknya terus disempurnakan secara berkelanjutan, ya, karena dua alasan penting. Apa alasan pentingnya? Pertama, kewirausahaan merupakan sentral dari pertumbuhan ekonomi yang sangat penting di suatu negara. Alasan pertama. Jadi sentral pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kewirausahaan juga merupakan kekuatan pendorong untuk menciptakan peluang kerja baru. Jadi yang pertama, sentral pertumbuhan ekonomi. Ya, silakan nanti mencari banyak sekali jurnal. Siapa ini yang ngomong kalau kewirausahaan itu merupakan sentral pertumbuhan ekonomi. Misalnya mau ditulis satu-satu. Kemudian kedua, itu bisa menciptakan peluang kerja baru. Ya. Menurut bla bla bla, ya, yang telah terbukti selama 2-30 tahun terakhir ini. Ya. Jadi ini ide pokoknya. Ya. Jadi harus dikembangkan, harus disempurnakan secara berkelanjutan karena dua alasan penting. Yang pertama, ya, karena merupakan sentral pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, menciptakan peluang kerja baru. Oke, kita lanjut. Nah, inilah alinea yang kedua atau alinea yang ketiga, karena prolog satu alinea sendiri. Deskripsikan, ya, deskripsikan alasan itu. Pertumbuhan ekonomi adalah bla bla bla. Ya. Deskripsikan. Jadi kalau saudara ngomong critical thinking atau berpikir kritis, maka saudara harus menjelaskan. Berpikir kritis adalah bla bla bla. Sama seperti ini. Peluang kerja baru adalah bla bla bla. Menurut siapa saja itu. Nah, kemudian boleh saudara sambungkan dari deskripsi itu, ya, karena masih terkait dengan terciptanya peluang kerja baru. Ya. Jadi setelah prolog, kemudian ide pokok yang akan dibicarakan apa, kemudian deskripsikan. Setelah itu apa, saudara? Setelah itu, nah, masalah. Ya, masalah. Tadi kan penting itu, ya kan? Jadi kewirausahaan itu penting, pendidikan kewirausahaan itu penting. Masalah yang mengemuka antara lain, belum bertambahnya jumlah wirausaha secara memadai di Indonesia. Belum bertambah. Nah, karena belum bertambah itu, masalah paralel yang menyertai adalah peluang kerja baru itu sangat sedikit. Dan rata-rata pengangguran itu tinggi. Nah, ini masalahnya. Saudara sudah tahu, ya, bagaimana mengemukakan masalah, kemudian bukti-buktinya. Silakan mencari referensi yang baru. Ya.
Ya. Ranking harapan yang saat ini kurang dosa belum memberikan harapan kerja yang baik. Kemudian, saudara bisa menegaskan bahwa harapan untuk memiliki jumlah wirausaha yang cukup itu masih belum sepenuhnya terwujud menurut siapa saja itu. Jadi orang yakin bahwa oh ini bermasalah, ya, orang yakin bermasalah. Lalu alinea berikutnya ini solusi yang saya bilang kepada saudara. Nanti enak dibacanya. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan oleh pendidikan tinggi adalah memperbaiki kebijakan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan implementasinya di lapangan. Menurut siapa itu? Nah, kemudian saudara dapat ide nih dari Tuhan. Apa ini? Apa ini idenya? Ya. Saudara akan menerapkan model pendidikan kewirausahaan KOVAB. KOVAB ini singkatan dari, ini saya ngarang aja, ya, komitmen, ya, kemudian value, ya, B-nya itu belief. Jadi itu penting. Ya, komitmen dari pimpinan, ya, kemudian value yang dianut di suatu perguruan tinggi, ya, dan keyakinan yang dimiliki, ya, belief, ya, kepercayaan keyakinan, ya, keyakinan yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi itu penting, ya, ya, untuk membentuk model pendidikan kewirausahaan yang nanti akan mendorong semua mahasiswa memiliki jiwa wirausaha, dan kemudian karena mereka memiliki jiwa wirausaha, maka dimanapun mereka bekerja, baik mereka sebagai wirausaha baru maupun mereka bekerja, ya, sebagai staf, maka mereka akan merupakan pekerja-pekerja yang kompetitif, wirausaha baru yang unggul. Agar mereka memiliki sikap mental wirausaha dimanapun mereka bekerja, ya, dan lebih siap menjadi wirausaha baru serta mampu menciptakan peluang kerja baru. Ini solusinya, ya. Model pendidikan kewirausahaan KOVAB terpadu. S1 tidak akan saya tuntut seperti ini, ya. Tidak kemudian mengembangkan model, tidak, tetapi solusi itu silakan model penyampaiannya seperti ini. Baik, kemudian kebaruan. Ya, kebaruannya harus dituliskan di alinea berikutnya. Dibandingkan dengan model pendidikan kewirausahaan yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, siapa saja ini? Oh, ada Saldi 2020, oh, ada BRIK 2019, oh, ada TON NTB 2000 sekian, ada Sarma 2018. Ya, model pendidikan kewirausahaan KOVAB terpadu ini memiliki kebaruan antara lain adanya faktor komitmen, ko-nya tadi saya bilang komitmen kan, yang dipadukan dengan nilai-nilai serta keyakinan yang dianut oleh suatu lembaga, ya, yang menurut beberapa penelitian terdahulu atau teori-teori, ya, yang dimuat, ya, baik dari sumber-sumber artikel jurnal internasional maupun textbook, yang kesemuanya dapat mendorong tumbuhnya sikap mental wirausaha dan kreativitas. Menurut siapa itu? Oh, menurut Petit 2020, menurut Bruce and Willey tahun 2020. Kemudian, saudara, yang terakhir, seperti yang saya omongkan, dampak buruk jika masalah tidak diatasi, ya, yang pertama, silakan nanti saudara dampak buruknya apa diuraikan. Nah, dalam hal ini saya memberi contoh, berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh pengangguran terdidik. Menurut siapa ini? Oh, Yin yang ngomong tahun 2022, Brum yang ngomong tahun 2021. Kemudian terjadinya social revolution. Ini dampak buruk jika masalah tidak diatasi. Oke, saudara. Saya akan stop share.
Saudara menikmati? Oke, baik. Saudara akan melihat tulisan saudara yang kemarin saudara submit ke saya, yang masih meloncat-loncat seperti naik kuda. Oke, baik. Nah, sekarang sama seperti minggu-minggu yang lalu, saudara akan berdiskusi dengan kelompok saudara sendiri. Oke, ya. Sudah ada yang tadi yang membuat screenshot? Sudah, Bro. Oke, Amanda, terima kasih. Ya, baik. Sekarang saudara akan saya siapkan dulu jika nanti butuh paparan. Saudara akan masuk ke breakout room, kemudian saudara akan masuk ke kelompok saudara sendiri. Saya akan menyiapkan 8 room seperti biasanya. Ya, 8 room seperti biasanya. Kemudian saudara akan menuju ke kelompok saudara masing-masing. Oke, saya sudah membuka semua room. Ya, silakan saudara menuju ke sana, diskusikan alinea-alinea yang ada di latar belakang masalah saudara. Silakan diperbaiki.